Pemirsa, tim advokasi dan hukum Basuki Jarot menerima pengaduan warga DKI Jakarta atas berbagai ketidakadilan untuk mendapatkan hak suaranya karena dipersulit oleh petugas di berbagai tempat pemungutan suara. Dan untuk mengetahui bentuk pengaduan tersebut, kita akan bergabung bersama dengan Cikal Multazam dan juru kamera Hafiz Al-Rashid yang sudah berada di Pegangsaan Jakarta Pusat. Ya, Cikal, seperti apakah bentuk pengaduan warga sejauh ini? Ya, tim relawan pasangan nomor 2 Ahok Basuki Jarot atau Baja di sini menyediakan tempat bagi para warga yang kemarin tidak bisa mencoblos pada tanggal 15 kemarin, dan di belakang saya di sini adalah sejumlah warga yang tengah melaporkan keluhan mereka. Dan ketika pilkada atau proses pencoblosan ini dimulai, mereka tidak bisa mencoblos karena beberapa hal. Yang pertama adalah kurangnya sosialisasi dari kelurahan setempat. Kemudian bagi beberapa warga yang tidak memiliki iktp, ada beberapa warga yang memang disosialisasikan untuk diberikan formulir C6. Kemudian ada juga yang tidak diberikan C6. Ini yang menyebabkan mereka tidak bisa mencoblos. Ada pula beberapa warga di sini yang mereka tidak diberikan sosialisasi. Tidak hanya C6 apabila mereka tidak memiliki iktp, tetapi juga surat keterangan dari Dukcapil. Dan inilah yang dikeluhkan oleh para warga di sini, kurangnya sosialisasi, kemudian beberapa hambatan lainnya yang membuat mereka tidak bisa memberikan hak suara mereka. Kami di sini tadi sempat mewawancara salah seorang warga yang mengeluhkan bahwa ia tidak diberikan sosialisasi baik dari tingkat RT, RW, kemudian kelurahan untuk membuat surat keterangan. Eliza, kita dengarkan lagi bagaimana pernyataan dari warga tersebut. Ya, akhirnya karena kesibukan saya datang ke pilkada. Saya dengar di berita-berita bahwasanya harus yang nggak punya C6 bawa bawa KTP, bawa kartu keluarga dan paspor. Saya bawa itu paspor, saya bawa itu KTP, saya bawa KTP reguler saya bawa kartu keluarga asli. Sampai di TPS, RT saya mengatakan Bapak tidak terdaftar. Alasannya apa, Pak? Alasannya nggak ada surat keterangan. Surat keterangan mengenai saya belum ada iktp. Ya, saya bilang, yuk pada waktu datang sosialisasi 6, kenapa yuk nggak kasih tahu saya harus minta surat keterangan. Akhirnya saya datang ke kelurahan. Kata CRT, minta surat keterangan di kelurahan. Logika saya waktu itu kelurahan pasti libur. Tapi tetap saya datang. Sampai di kelurahan memang saya dibolak-balik sama KPU kelurahan, sama bagian administrasi kelurahan. Akhirnya saya juga nggak dapat. Eliza, selain masalah-masalah atau pengaduan yang tadi saya sebutkan, ada juga permasalahan seperti ketidaktepatan alamat dari para DPT tersebut. Ada salah satu kasus di mana DPT tersebut beralamat di Jakarta Selatan, tetapi ia tidak terdaftar dan justru pihak dari KPU menyarankan untuk ke alamat lainnya. Sementara pada saat Pilpres beberapa tahun yang lalu ia mencoblos di lokasi yang sama dan tidak pernah pindah ke domisili lainnya. Kemudian ini yang menjadi salah satu sorotan, kemudian juga fokus dari tim relawan Ahok karena dikhawatirkan ini berdampak kepada putaran pilkada pada putaran kedua nanti, sehingga sampai dengan saat ini sudah ada 1.600 pelaporan yang datang ke lokasi saya sampai saat ini, dan terus para warga ini terus berdatangan untuk melaporkan keluhan mereka pada saat pilkada beberapa waktu yang lalu. Eliza. Ya, Cikal, dengan banyaknya keluhan yang diberikan ataupun yang didapatkan oleh tim dari Ahok atau Basuki Jarot ini, lalu apa tindak lanjut dari tim advokasi dan hukum Basuki Jarot atas pengaduan warga ini? Ya, memang pengumpulan keluhan dari warga ini sudah dilakukan sejak tanggal 16 kemarin, Eliza, dan saat ini atau pada hari ini pihak dari relawan Ahok Jarot atau Baja ini langsung mengumpulkan data-data dan juga bukti dokumen ini langsung ke kantor Bawaslu DKI di Sunter untuk segera disilakan dan untuk segera ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Kemudian beberapa warga di sini yang juga telah melaporkan nantinya juga akan ditindaklanjuti kembali untuk dilaporkan kepada Bawaslu. Beberapa warga di sini, dan tidak hanya dari tim relawan saja yang langsung berangkat ke Bawaslu, tapi mereka juga mengikut sertakan para warga di sini untuk menuju Bawaslu sehingga data-datanya
komprehensif, kemudian ada saksi-saksi yang juga menjelaskan bagaimana ketidakadilan, kemudian juga kesalahan-kesalahan pada saat di TPS beberapa waktu yang lalu ini bisa disampaikan langsung oleh warga kepada Bawaslu, dan pelaporan ini nantinya juga akan berkala dan akan dilaporkan atau dilakukan pada hari ini. Eliza, terkait dengan proses perhitungan dari pilkada beberapa waktu yang lalu,